Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa saya memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan atau menciptakan disiplin positif pada diri siswa yang saya ajarkan. Peran saya adalah saya perlu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjalankan setiap tata tertib yang ada. Motivasi intrinsik ini akan membuat siswa melakukan atau mengerjakan tata tertib yang ada dengan kesadaran pribadi bahwa itu memang dibutuhkan. Jangan sampai kita menerapkan disiplin itu dengan motivasi ekstrinsik, yaitu agar siswa menghindari hukuman atau agar siswa mengharapkan penghargaan. Selain berperan untuk motivasi siswa, berperan untuk membangun motivasi siswa, peran saya adalah mengontrol jalannya penerapan disiplin ini. Posisi kontrol yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu yang bisa untuk menuntun siswa untuk membangun sendiri motivasi intrinsiknya. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran di sekolah, itu harus kembali diingatkan kepada siswa itu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah mereka masih memegang teguh keyakinan yang sebelumnya sudah disusun bersama-sama. Dan ketika keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dilanggar, maka saya atau kita sebagai guru perlu menerapkan segitiga restitusi agar siswa tidak merasa terhakimi, tidak merasa tertekan, dan segala konsekuensi yang ada itu datang dari siswa sendiri. Terkaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dalam menerapkan budaya positif ini, peran kita yaitu menuntun kodrat alam, menuntun kodrat zaman yang ada, sehingga anak atau siswa bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya. Seluruh potensi yang ada pada dirinya dapat tereksplorasi secara maksimal. Dan peran, kalau dihubungkan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu ini masuk ke guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Dan visi yang saya bangun di modul 1.2, di modul 1.3, saya bilang bahwa visi saya adalah menjadikan siswa-siswi yang saya ajarkan bahagia lahir dan batin. Nah, jika mereka memiliki disiplin yang positif, maka saya yakin mereka akan bahagia lahir dan batin, baik masa sekarang atau masa depan. Berikutnya, apa yang sudah saya pelajari, pemahaman saya terkait beberapa hal yang sudah saya pelajari di modul ini. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif menurut pemahaman yang sudah saya dapat adalah siswa lakukan tata tertib yang ada itu karena kesadaran diri sendiri, menyadari bahwa peraturan itu dibuat karena ada maksudnya, dan karena ada maksud tujuan peraturan tersebut sehingga dijalankan dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, teori kontrol, ada beberapa posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang pendidik, oleh seorang guru. Tapi dari antara banyak posisi kontrol tersebut, yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kalau memang tidak bisa atau belum bisa sampai di level itu, paling tidak pemantau, atau di bawahnya lagi adalah teman. Kita harus menghindari posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah.
Motivasi dalam menjalankan disiplin, menjalankan tata tertib di sekolah, ada motivasi yang mendasari seseorang menjalankan itu. Eh, Tadi sudah saya bahas bahwa motivasi yang baik adalah motivasi intrinsik, menyadari dari dalam diri sendiri bahwa peraturan itu penting. Nah, motivasi ekstrinsik apa? Yaitu berikutnya hukuman dan penghargaan, itulah motivasi ekstrinsik. Ada orang yang uh, menjalankan peraturan hanya untuk menghindari hukuman. Ada lagi siswa yang menjalankan peraturan agar dapat penghargaan. Ini merupakan motivasi yang salah dalam menjalankan tata tertib, dalam menjalankan disiplin positif. Kenapa tidak baik? Karena jika penghukum tidak ada, maka siswa akan kembali tidak menjalankan disiplin positifnya. Jika penghargaan tidak ada, maka bisa kecewa dan akhirnya tidak menjalankan lagi disiplin positif. Berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ada banyak kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk kasih sayang, ada kebutuhan untuk penghargaan, ada kebutuhan untuk diakui dan lain sebagainya. Harapannya semua kebutuhan itu bisa siswa dapatkan baik di masa sekolah ini maupun di masa yang akan datang. Keyakinan kelas sangat baik jika di awal semester guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan universal yang diyakini bersama dan akan diusahakan agar tetap terjadi selama periode waktu tertentu. Anggaplah 1 semester, maka setelah 1 semester coba dievaluasi keyakinan kelasnya, apakah sudah dijalankan dengan maksimal atau belum. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tuh seperti kalimatnya seperti ini. Saya juga dulu pernah melakukan hal itu. Jika anak mendengar kalimat ini kan dia tidak merasa terhakimi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kalimatnya bisa dibilang seperti ini. Saya yakin kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, baru kita bahas keyakinan kelas yang sebelumnya sudah pernah disepakati bersama. Dari situ anak bisa berefleksi bahwa tindakannya salah dan dia akan punya motivasi intrinsik untuk memperbaikinya. Hal yang menarik yang di luar dugaan yaitu terkait segitiga restitusi. Sebelum saya jadi calon guru penggerak, saya tidak tahu sama sekali tentang segitiga restitusi, dan juga teori posisi kontrol juga saya belum mengetahuinya. Selama ini saya dalam menghadapi siswa melakukan pelanggaran tata tertib cenderung menerapkan hukuman dan juga sering membuat mereka merasa bersalah. Jadi dengan adanya posisi kontrol guru dan segitiga restitusi ini menjadi peningkatan kompetensi bagi saya sebagai seorang guru. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahannya adalah dulu saya menerapkan hukuman dan juga sering membuat siswa merasa bersalah dengan kata-kata saya, dan itu saya lakukan agar mereka menjadi lebih disiplin. Ternyata setelah saya mempelajari hal modul ini, saya menjadi tahu bahwa apa yang saya lakukan selama ini sangat tidak disarankan, karena
Apa yang saya lakukan itu eee, hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada siswa dalam menjalankan tata tertib. Perubahan yang saya lakukan adalah saat ini saya mulai eee, mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melanggar tata tertib atau melanggar keyakinan sekolah. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada siswa saya yang melanggar peraturan di sekolah dan sekaligus melanggar keyakinan kelas. Ketika saya menerapkan segitiga restitusi, terjadi diskusi yang baik antara saya dengan murid saya, dan setelah beberapa waktu saya tanya bagaimana perasaannya ketika saya ajak berdiskusi tadi, dan dia menyatakan bahwa uh, dia lebih termotivasi untuk menjalankan apa yang sudah diyakini bersama, dan konsekuensi yang didapat atas pelanggarannya pun akan sangat dengan suka hati dia jalankan karena konsekuensi tersebut datang dari diri dia sendiri. Ketika mendengar bahwa murid saya tidak tertekan ketika saya terapkan segitiga restitusi dan dia siap menjalankan konsekuensi atas pelanggarannya, dan motivasi intrinsiknya terbangun, perasaan saya ya senang dan juga bangga karena bisa menerapkan segitiga restitusi pada siswa saya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam menerapkan konsep-konsep ini? Yang sudah baik adalah saya sudah mencoba melakukannya, itu adalah hal yang baik. Yang perlu diperbaiki adalah saat melakukannya kadang saya tidak sabaran, sehingga segitiga restitusinya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Jadi saya harus lebih sabar. Berikutnya, dulu saya posisi kontrol yang sering saya pakai yaitu sebetulnya paling sering teman. Saya sebagai teman, tapi tidak jarang juga saya sebagai penghukum atau juga sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi yang paling sering adalah sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya, yaitu sebagai manajer atau paling tidak sebagai pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Karena saya belum tahu sebelumnya tentang segitiga restitusi, jadi saya belum menerapkan segitiga restitusi. Cuma ada satu tahap, yaitu validasi tindakan yang salah yang sering saya lakukan ketika ada siswa saya melakukan pelanggaran. Padahal sebelumnya saya belum tahu tentang segitiga restitusi. Apa berikutnya, adakah yang akan saya tambahkan hal-hal penting dalam citra budaya positif? Untuk saat ini tidak ada. Saya fokus untuk menjalankan semua ilmu, semua materi yang sudah saya dapatkan. Baru setelah itu saya memberikan pengembangannya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.